يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan semua yang ada baik di Kanada, North Amerika, dan juga yang ada di Indonesia. Insya Allah pada malam hari ini kita akan kedatangan Ustadz Ali Murtado. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Acaranya belajar bersama Istiqlal Toronto. Pada hari ini ada kajian serial dengan tema Fikih Sirah Nabawiyah. Judul pada malam hari ini adalah kisah masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ali Murtado LC. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sebelumnya kita telah ada beberapa perjumpaan dengan beliau tahun lalu ya, sudah tahun baru ini. Dulu ada topik, masih ingat nggak? Bagaimana jika Rasulullah berada di hadapan kamu? Saat itu kami bersama dengan beliau, dengan Ustadz Abdullah juga. Beliau juga ikut mengisi program Fikih Sunnah Istiqlal Toronto. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau, dan Allah juga insya Allah akan melimpahkan rahmatnya, ilmunya, rezekinya, dan kemudahan kepada kita semua, agar insya Allah kegiatan kita pada hari ini menghasilkan sebuah pencapaian yang lebih baik. Insya Allah akan tambah ilmu, tambah iman, tambah amal. Insya Allah. Nah, mari kita juga kirimkan sholawat kita, salam dan sholawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta ahli keluarganya dan para sahabatnya semua radhiyallahu anhum. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau SAW di hari kiamat nanti. Allahumma ja'alna minhum amin. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka saja acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga sekali lagi acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sampai di acara pengajian oleh Adinda, tilawah Quran ya, Adinda Giat. Silakan Dinda untuk membacakan Al-Quran surat Nuh ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. I seek refuge in Allah from Shaitan, in the name of Allah, the Merciful and Compassionate. Indeed, we sent Nuh to his people, saying to him, warn your people before a painful punishment comes to them.
Nuh said, O my people, I am truly sent to you with a clear warning. Worship Allah alone, fear Him and obey me. He will forgive your sins and delay your end until the appointed time. Indeed, when the time set by Allah comes, it cannot be delayed if only you knew. He said, My Lord, I have surely called my people day and night. Allah Most Mighty had told them the truth. Ya, jazakallah khair. Sangat bagus sekali, baik qiraahnya maupun artinya. Semoga kita semua mengerti ya artinya. Tadi telah dibacakan surat Nuh ayat 1 sampai 5. Ya, kita telah di awal materi yang kita tunggu-tunggu, materi utama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Murtado LC. Beliau sudah hadir, insyaallah. Kafahaluk ya Ustadz. Baik. Coba dites suaranya bagus enggak? Cek suaranya jelas. Jelas Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduka ya Rabb kama amartan an nahmadak nusolli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ketakwaan. Karena ini nikmat yang sangat mahal, yang hari ini kita akan mempelajari begitu mahalnya nikmat ini sampai membuat seorang sahabat bernama Umar bin Khattab begitu bangga dengan keislamannya, dan semoga kita bisa mengambil ibrah dari apa yang disampaikan. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau adalah qudwah hasanah kita, baik kita saat ini menjadi seorang ayah, kita menjadi seorang anak, kita menjadi seorang suami, menjadi seorang istri. Paket lengkap qudwah hasanah kebaikan itu ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau beberapa ustadz menyampaikan bahwa Rasulullah itu seperti matahari, cahayanya begitu terang. Kadang kita tidak mudah untuk mengikutinya. Maka beliau mengatakan ketika di penghujung dari kehidupan beliau ada seorang ibu-ibu datang kepada Rasulullah. Maka ibu karena lihat Rasulullah sudah sepuh gitu kan, dan beliau sering mengatakan, aku mungkin nggak ketemu lagi dengan kalian tahun depan. Nah ternyata ibu ini diminta oleh Rasulullah, nanti tahun depan kamu kesini lagi ya gitu. Maka nanya, ya Rasulullah, kalau misalkan tahun depan aku tidak bertemu dengan dirimu ya Rasulullah, maka kata Rasulullah, iktatu billadzaini min ba'di, maka ambillah qudwah dari dua orang setelahku. Ternyata dan dulu nunjuk dua orang itu ada satu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Gitu. Dan Allah mengatakan ini adalah seperti bulannya gitu. Kalau ngelihat matahari kita mungkin akan silau, kita gak mampu untuk mengikuti secara sempurna gitu karena silau sekali, maka ikutilah bulan itu gitu. Kita bisa ngelihatnya dengan terang, dengan enak. Ngeliatin bulan kan adem ya. Nah itu satunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Dan menariknya dua sosok ini tuh agak berbedanya cukup ekstrim gitu ya. Yang satu lembutnya luar biasa, yang satu agak-agak galak gitu. Dulu saya pertama melihat sisi Umar itu ketika di Libya itu agak mirip itu dengan Pak Subhan Bumi gitu. Itu kalau ngomong plak, ngeri kali ini Bapak gitu ya. Tapi ternyata kenal, oh beliau lucu beliau. Awal-awal kelihatannya agak keras gitu, tegas gitu. Sisi Umarnya kelihatan jelas di situ. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, terima kasih Pak Agus Firmansyah. Dan tadi menarik itu yang tilawah luar biasa, bahasa Arabnya bagus. Yang lebih buat saya takjub bahasa Inggrisnya, wih lancar sekali gitu ya. Ya pantas tinggal di Toronto. Bagi saya itu menarik sekali bahasa Inggris, kok lancar banget gitu. Allah, karena biasa dengerin bahasa Arab sih, ya. Jarang dengerin bahasa Inggris. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kajian yang sudah kebaikan yang dibuka oleh Ustaz Abdan Lili Ahad, yaitu fikih surah. Saya mulai dari kata fikhu dan asirah. Fikih artinya al-fahmu. Fikih itu artinya memahami. Jadi kalau kita membaca sesuatu, kita paham maksudnya apa sih, polanya apa sih gitu ya. Itu fikih gitu ya.
Dan di antara pembajasan kan ada sirah cerita gitu kan. Kalau fikih sirah itu nanti sudah mulai mendetail gitu ya. Jadi pahami apa sih maksud Rasulullah tentang hal ini? Itu fikih. As-sirah ya sirah perjalanan Rasulullah. Nanti ada sirah Rasulullah, ada sirah sahabat. Hari ini kita kan bahas tentang Umar bin Khattab, tapi beririsan kuat sekali tentang kisahnya dengan Rasulullah SAW. Baik, sebelumnya saya sangat merekomendasikan buku ini buat Bapak Ibu semuanya. The Great Story Muhammad, ini yang cetakannya Maghfirah Pustaka. Ini cukup bagus. Bapak Ibu punya ya rata-rata ya. Ini full color gitu ya. Ada gambaran fotonya, mappingnya gitu asik. Tapi kalau misalkan mau ngisi kajian, ini lebih lengkap lagi yang ini. Ini tebal banget. 1000 lebih halamannya. Jadi pengambilan hikmah dan sebagainya, kisah pendetailannya lebih kuat di yang kedua. Tapi yang untuk ini pemula, yang awalan ini cukup bagus untuk masuk ke dalam sebuah tema sirah Nabi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang seorang sahabat mulia namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti saya tidak banyak ini ya slide-nya, hanya ntar mungkin bisa jadi setengahnya lebih ini, sekitar setengah jaman itu ada dari film. Jadi biar lebih ngebayangin, saya kemarin kepikiran, Bapak Ibu kan seringnya ngeliatin salju ya, apalagi kemarin salju cukup padat itu, saya ngeliatin lagi ramai juga kan, sampai mobil nggak bisa gerak. Sekarang diganti salju diganti dengan truk-truk yang lagi demo kalau nggak salah di Toronto ya. Lagi ramai juga bisa ngeliat di Indonesia gitu. Saya pengen nunjukin bahwa yang jarang ngeliatin padang pasir gitu ya. Kalau Pak Subhan, Bu Ami kan udah lama nih sebagai senior di padang pasir di Libya gitu ya. Ngeliatin biar bayang nih ketika ada film, oh gini ya gitu kan. Saya jujur ketika di Indonesia dengan di Libya ada banyak perubahan, khususnya di dalam memandang agama ini. Ternyata nggak gitu-gitu banget kok Rasulullah gitu. Jadi lebih bisa fleksibel, lebih bisa toleran dengan mungkin pendapat-pendapat yang lain gitu. Itu ketika ketemu dengan seorang yang mungkin agak berbeda dengan kita. Dan itu nanti kita akan coba belajar di dalam dari film ini. Pertama, sebelum kita masuk, coba bayangkan kita flashback dulu 1400 tahun yang lalu. Dan 1400 tahun lalu, kita bayangkan, kita kemarin udah jelasin tentang awal-awal tentang mukadimah fiqh sirah oleh Ustadz Abdan, 2 pertemuan gitu ya. Saya melanjutkan, semoga kebaikan yang baik dari Ustadz Abdan, saya mampu sedikit saja melanjutkannya gitu ya. Nah, kebayang di awal Rasul mendapatkan wahyu, tahun pertama. Habis itu maka Rasul berdakwah, mappingnya. Dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Jadi 3 tahun pertama, 1 tahun itu sembunyi, 2 tahun sembunyi, 3 tahun masih sembunyi. Dakwahnya gimana? Bisik-bisik. Kelihatan dari wajahnya kayak ini orangnya hanif gitu ya. Ini kayak bisa didakwahin nih, kayak wajahnya asik nih. Ayo diajak ngobrol. Dia orang paling top skor dalam ngajak ngobrol ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebagai Utsman bin Affan, Tolhah, orang-orang keren, orang utama, itu yang ngajak masuk Islamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau? Beliau seorang mentor. Senior dalam bab bisnis, beliau adalah mentor bisnis, coach bisnisnya. Ketika mau ke Syam, kalian nanti kalau jualan sini. Kalau ngambil barang ini di sini. Tipikal orang itu gini. Beliau itu gurunya para sahabat yang lain. Gurunya sahabat Abdurrahman bin Auf, orang kaya, sahabat Utsman bin Affan itu gurunya. Maka muridnya diajarin dan mereka masuk Islam gitu. Dan sampai tahun ketiga, maka Rasul minta dakwahnya secara terbuka. Karena turun ayat selanjutnya, kita boleh ketahuan bahwa ini adalah seorang nabi dan kita membawa agama Islam gitu ya. Boleh dakwah secara terbuka. Dan dimulailah tahun ketiga ini, ke tahun 3, 4, 5, dan 6, itu siksaannya habis-habisan. Ketahuan dia seorang muslim, gebukin. Dibunuhin ketika dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Apalagi kalau misalkan dia orang bawahan, orang yang kelas bawah gitu ya, maka itu habis mereka. Dan orang yang top skor memukuli orang-orang muslimin, membunuh orang-orang muslimin, menyiksa orang-orang muslimin adalah sahabat Umar bin Khattab. Saya ingin nyampaikan, bayangin gini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu udah sholat 6 tahun, udah 6 tahun sholat, orang-orang keren itu udah pada sholat. Kalau kita mengenal 10 sahabat yang dijaminkan masuk surga, itu sudah masuk Islam semua, kecuali 1 orang yang bernama sahabat Umar bin Khattab. Masuk Islamnya bukan terlalu awal-awal banget, tapi di kerennya adalah gas itu langsung gaspol, melejit sekali. Dan saya mulai dari sebuah kisah yang mana kita ingin bermindset bahwa Sayyidina Umar sebelum beliau masuk Islam, suatu ketika di tahun ke-6 itu para sahabat itu kan diminta untuk hijrah. Hijrahnya ke Habasyah.
Ketika hijrah ke Habasyah, satu persatu sembunyi-sembunyi, nggak ada satupun yang berani menampakkan hijrahnya gitu. Semua sembunyi-sembunyi. Ada kisah tentang Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini lagi packing gitu kan. Pas lagi packing, depan pintunya ada Umar bin Khattab, gemeteran. Waduh, dipenggal ini mau Umar, udah ketahuan mau hijrah ini. Tapi udah ketahuan, udah packing, semua orang packing saat itu ya mau hijrah gitu ya. Suaranya begitu. Maka udah gemeteran, ya diapain sama Umar gitu. Makanya Umar nanya, "Amhajirun ya Ummu Abdillah?" Ya Ummu Abdillah, apa aku akan pergi? Akan hijrah? Karena udah ketahuan basah, gimana lagi mau ngeles, gak mungkin. Makanya belum katakan, ya kamu mukul-mukulin kami, kamu siksa kami, maka kami akan hijrah, kami akan pindah. Ternyata wajahnya Umar tidak marah, dan itu wajahnya teduh tenang gitu ya, kayak sedih malah. Maka belum mengatakan sebuah kalimat yang membuat Ummu Abdillah takjub, rafaqatkumullah. Semoga Allah membersamai kalian. Wih, Umar ngomong gitu. Kalimat Allah ini adalah kalimat yang dipahami semua orang Quraisy. Semua orang Quraisy itu menyembah Allah, hanya mereka disebut musyrikun, menyekutukan Allah. Adalah Lata, Uzza, dan Hubal. Jadi yang dosa besar mereka itu ada syiriknya, tapi mereka tetap menyembah Allah, agama Nabi Ibrahim. Maka ketika itu Ummu Abdillah kaget, kok gitu. Maka beliau berharap Umar masuk Islam. Setelah itu suaminya datang, saat itu lagi di luar. Pas datang, ya coba kita bermindset dengan mindset suaminya. Pas datang nanya, istri bilang, "Pak, tahu nggak siapa yang barusan datang?" "Siapa?" "Umar yang barusan datang." "Astagfirullahaladzim, kamu diapain sama Umar?" "Enggak," katanya. "Aku berharap Umar masuk Islam." Maka suaminya menggunakan kalimat yang sangat jelas, "Atau ma'ati bi islamihi." Apakah kau tamak? Tamak itu kan keinginan yang berlebihan gitu ya. Kayak berlebihan deh ente gitu mintanya. "Atau ma'ati bi islami." Apakah ente tamak dengan keislamannya? Kata istri, "Iya," kata. Wallahi, demi Allah, tidak akan pernah masuk Islam Umar bin Khattab sebelum keledai bapaknya bersyahadat. Kan nggak mungkin keledai syahadat kan, asyhadu alla. Nggak mungkin. Kayak nggak mungkin banget nih Umar masuk Islam. Top skor, kayak kita bilang gitu ya, yang misalkan nggak suka dengan Islam, Donald Trump gitu. Donald Trump ntar lagi yang kan jadi imam di Masjid Toronto gitu, Masjid Istiqlal. Nggak mungkin tampangnya gitu kan. Atau misalkan Benjamin Netanyahu gitu kan, ntar lagi nih jadi khotib di Istiqlal Toronto, gitu. Kayak gak mungkin dah gitu. Tapi ternyata Masya Allah, hidayah itu masuk nanti. Saat itu udah selesai gitu kisah itu. Ternyata nanti keislaman Umar bin Khattab jauh melejit daripada keislaman Abu Abdillah yang komentar tadi. Jadi kita belajar satu hal, bahwa bisa jadi keislaman orang-orang sekitar kita yang kayak nggak Islami banget sih gitu ya. Suatu hari bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Ada kisah Abu Abdillah setelah kisah ini? Nggak ada. Nggak banyak kisah tentang Abu Abdillah. Tapi kisah Umar bin Khattab, itu kitabnya paling besar di dalam kisah sejarah itu. Sejarah Islam, ada kisah tentang Umar bin Khattab. Baik, karena sebagai sudah megangin jidat, saya langsung tampilkan video saja ya. Oke. Baik, kisah Sayyidina Umar bin Khattab ini beririsan dengan kisahnya sahabat Hamzah bin Abu Thalib. Kisah sahabat Hamzah bin Abu Thalib itu masuk Islam ya 3 hari sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan satu di antara alasan kenapa Umar bin Khattab sangat membenci Rasulullah, sangat membenci Islam adalah bukan karena Islamnya, tapi karena efek dari dakwah Islam itu. Apa efeknya? Quraisy dulu satu suara, sekarang ada suara kebaikan dan suara kebatilan yang mereka gunakan, yaitu jahiliyahan. Tapi tetap perpecahan itu membuat Umar bin Khattab marah. Dan puncaknya adalah ketika Hamzah masuk Islam, semakin bertambah bencinya Sayyidina Umar bin Khattab karena masuk Islamnya Hamzah itu powerful banget gitu. Nah, kisahnya Hamzah bin Abdul Muthalib ini saya tampilin. Sholat latihan di Ka'bah. Mungkin dia bertanya, sholat apa Ustaz? Itu kan belum Isra Mi'raj, ini baru tahun ke-6. Isra Mi'raj itu sekitar tahun 9 atau tahun 10 gitu kan. Itu ada sholat pagi dan sore. Jadi saat itu sebelum itu sudah ada sholat pagi dan sore. Tidak dalam al-fal hukum wajib memang, tapi sudah sangat disyariatkan. Dan itu pagi dan sore dan 2 rakaat saja. Dan menarik para sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, dulu kami ketika kami dipukul, kami diam. Itu kami diapa-apain, kami diam semuanya. Kami diminta untuk sabar. Tapi, silakan ada pertanyaan, tulis dulu atau mungkin disiapkan. Setelah ini kita akan diskusi. Tapi setelah Umar bin Khattab, Islami Umar bin Khattab, kalau kami dipukul, kami balas. Kami sholat di depan Ka'bah. Kami bisa tawaf. Mungkin Umar sholatnya paling belakang. Bukan di belakang imam pas, tapi di belakang. Buat apa? Buat jagain. Tapi Masya Allah, pahalanya, berkah adanya Umar bin Khattab di situ, kami bisa sholat dengan tenang. Ada Hamzah di sana.
Maka saya mikir gitu, di level mana kita, keislaman kita, memberikan nilai buat keislam ini. Maka kalau kita hari ini misalkan menjadi seorang muslim, apakah keislaman kita imbasnya di dalam dakwah ini? Saya salut luar biasa untuk bapak-bapak yang ada di Toronto, yang mendirikan Istiqlal gitu ya, mendirikan masjid. Masya Allah, ini luar biasa. Saya sampaikan, nggak mungkin orang yang nggak berani ngambil resiko akan mendirikan ini. Hanya orang-orang yang berani ngambil resiko yang berani ngambil ini. Pasti kan beli besar, mungkin ada pertentangan dari kanan kiri. Kalau kita pengen menjadi seorang muslim yang taat gitu ya, di rumah yang mulai biasa gitu kan, nggak ada gesekan kanan kiri. Dengar-dengar rumor juga ada gesekan sekarang gitu kan. Nah, ya udah ambil resikonya ini. Orang-orang besar kan ngambil resiko itu. Kalau pengen menjadi seorang abid, ahli ibadah, ya udah untuk dirinya sendiri. Tapi Masya Allah, dengan keislaman Umar dan banyak orang berani masuk Islam, nanti sujudnya Umar mungkin sekali. Tapi dengan ribuan sujud mereka, yang wasilah dakwahnya adalah dakwahnya Umar bin Khattab, itu sujudnya Umar sekali. Ketika dia tidur, ada orang sujud dan rukuk, pahalanya ngalir buat Umar bin Khattab. Bagi orang yang mendakwahkan itu. Maka bismillah teman-teman yang berdakwah di sana, sebagai minority kan posisinya. Jadi minority itu nggak asik pasti. Kami jadi mayoriti yang ada di Indonesia asik banget. Apalagi di Depok, keislamannya kuat banget gitu kan. Power keislaman itu gampang banget di Depok bahasanya gitu. Misalkan kami punya beberapa teman gitu, Ustaz Abdan nanti akan pindah ke Jonggol, terus ada misalkan beberapa teman ke Papua gitu kan, yang dia di tempat yang minoritas dakwah. Masya Allah itu gak mudah. Maka belajarlah dari Sayyidina Umar bin Khattab, power untuk bangga menjadi muslim dan memberikan nilai di dalam keislamannya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita diskusi. Ya, jazakumullah khairan. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz Ali Murtado, tausiahnya sangat menarik sekali, sangat menyentuh, dan sangat berkesan sekali. Syarat dengan ilmu, dengan pesan-pesan untuk bertakwa, untuk beramal soleh, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah SWT. Memang beliau ya termasuk as-sabiqun ya. Jadi pionir gitu, yang membabat alas. Nah, kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Silakan para hadirin, kalau ada pertanyaan silakan diketik di Zoom chat ya, atau raise hand, angkat tangan, silakan. Ada waktu 15 menit, silakan bertanya. Ada yang angkat tangan kah? Baik, aman, alhamdulillah. Kayaknya sudah jelas semua ini. Oke, sambil nunggu Pak, bagus boleh saya tambahkan sedikit gini. Dalam kajian fikih sirah ini sebenarnya, sirah itu kan lebih power ya bahasanya. Saya nggak terlalu tertarik ketika sirah itu dengan bahasanya ngapalin siapa yang menyerang Ka'bah, itu pasukan bergajah, nama pimpinannya siapa, Abraha. Itu mah kisah buat anak-anak, mungkin buat anak TK. Tapi kalau kita sudah mulai memahami fikih sirah gitu kan, itu sudah mulai mau sisi di mana kenapa Rasulullah dulu mendiamkan ketika orang disiksa, saat ini sudah mulai melawan, itu kan kita belajar tentang strategi. Ketika kita dalam minority mungkin aja udah maafin dulu aja gitu ya. Tapi dalam posisi kita bisa dulu buat strategi dulu, dakwah personal gitu. Setelah pasukan agak banyak gitu kan bahasanya, oh kita punya hibah kok, kita punya kekuatan, kita punya harga diri gitu loh. Kita bisa kalau gitu. Bahasanya kalau ngelawan kita juga bisa ngelawan sebenarnya. Nah, dulu kenapa kita itu? Ya dalam kondisi kita dalam kondisi yang masih di bawah. Dan yang kedua, kita dipahami dulu untuk Umar ini, apakah itu kita harus melakukan yang sama dengan yang dilakukan Umar? Kita datangin ketok pintu musuh-musuh Islam gitu. Setelah syahadat langsung ke gereja, ini udah masuk Islam gitu kan. Tidak. Tapi di sini kita tampilkan adalah dia bangga dengan Islamannya. Misalkan ibu-ibu di sini menggunakan jilbab gitu kan. Yang lain nggak ada yang pakai jilbab. Saya pernah, biasanya kan saya umroh ya, bawa jamaah umroh dari Jakarta langsung ke Jeddah. Ya dari negara muslim ke negara muslim lagi. Pada satu ketika transitnya ke Singapura. Di Singapura kita pakai peci biasa, di Indonesia pakai peci itu biasa aja, zaman-zaman pakai peci. Sampai di Changi itu kita keluar dulu pindah pesawat gitu kan, karena itu pada ya terbuka auratnya gitu kan. Kita kayak merasa orang yang kita minority banget sih di sini gitu. Peci dibuka, diumpetin gitu kan. Nah, untuk bahasanya gini, pakai peci saja bisa jadi itu, kita masih berani gak sih? Peci bukan syariat memang, tapi dia menunjukkan peci adalah seorang muslim. Kayak bapak ibu misalkan menggunakan jilbab ya, itu bisa jadi ada bagian dari kutbah yang mengikuti Sayyidina Umar bin Khattab, bangga dengan keislamannya. Itu saja mungkin. Silakan. Ada yang angkat tangan sepertinya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Munazar Ustaz. Saya Mohon. ingin bertanya Ustaz, dari video tadi kan Umar bin Khattab berkata bahwa sebenarnya dia tidak benci dengan Islamnya, tapi dia benci karena kehadiran Islam ini memecah belah suku Quraisy Ustaz. Dan dia karena memang kita tahu juga kesukuan itu kan memang kuat sekali Ustaz. Nah, kita tahu juga dalam posisi sekarang ini kita Ustaz, apabila kita kebetulan kita itu berada di dalam dua posisi yang semuanya saudara muslim, saudara-saudara kita semua Ustaz. Bagaimana memberikan kiranya itu approach atau pendekatan kepada mereka bahwa kita berada dalam satu saf, kita berada dalam satu jalan yang sama, tetapi perbedaan itu kan adalah sesuatu yang wajar Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Karena kalau dari cerita Umar bin Khattab tadi, memang dia itu merasa kesal kenapa sampai terjadi perpecahan di suku Quraisy itu Ustaz. Itu aja. Jadi gini Bapak, kalau pendekatannya sesama muslim, satu yang harus kita tanamkan adalah orang yang itu, yang misalkan kita nggak sukain gitu ya, itu adalah orang yang sama-sama ruku dan sujud kepada Allah SWT. Satu Tuhan yang sama. Dia sama-sama mencintai yang orang kita cintai, itu Rasulullah. Mereka selalu juga bersolawat, mereka juga mencintai Rasulullah. Dan bisa jadi, kita yakinkan dalam hati, bisa jadi kalau kita masuk surga, mungkin itu akan jadi tetangga kita. Baik, itu satu. Terus kedua, kalau misalkan dia akhlaknya kurang bagus, perlu kita ingatkan, kita menggunakan hadis yang satu lagi. Unsur akhaka dzaliman aw madhluman. Suatu ketika Rasulullah bilang kepada sahabat, tolonglah, bantulah gitu kan, saudaramu yang zalim atau yang terzolimi. Kalau orang terzolimi kan udah clear, cara bantunya gimana kan? Ada orang terzolimi, kita bantu gitu kan. Oh, jangan sampai dia terzolimi. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah ada orang zalim, terus kita nolonginnya gimana? Kita nolongin kezolimannya. Ada orang gebukin orang, kita bantuin dia gebukin gitu. Enggak. Cara menolongnya adalah jangan sampai dia meneruskan kezolimannya. Hentikan kezolimannya itu adalah untuk menolong dia. Jadi dia salah nih, ingetin kesalahannya. Jangan sampai kesalahannya berlarut-larut dan dia semakin jauh daripada hidayah itu. Nah, yang muncul adalah, aku pengen ngajakin temanku balik. Biasanya kalau dia udah balik, ya udah jangan dibenci lagi. Yang nggak disukain adalah kalau kita nggak suka sesama muslim, yang tidak sukai adalah akhlaknya. Apa yang dia lakukan, jangan personalnya. Misalkan ada orang yang kita nggak suka, dia liberal banget sih, dia misalkan dia terlalu radikal banget atau sebagainya gitu, istilahnya apapun lah itu. Yang tidak disukai adalah sudut pandang dia berpikir. Tapi keislaman dia sebagai seorang muslim, dia saudara kita. Dan sering sekali gitu di antara para sahabat itu kan gesekan biasa. Khalid bin Walid sama Umar tuh sering banget. Itu kan temen CS, balapan bareng. Cuman Khalid itu leader juga, Umar juga leader. Dua leader, dua matahari bergabung, itu saling gesekannya luar biasa. Tapi kan kebayang sama-sama mencintai oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah ketika dalam case kalau misalkan kesalahannya jelas gitu ya, Rasul akan berpihak. Tapi kalau kesalahannya hanya kesalahan sudut pandang, itu Rasul akan mengatakan la haraj. Ada dua posisinya. Rasulullah pasti akan mengambil posisi. Contoh misalkan Umar bin Khattab pernah clash dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lari bersembunyi di belakang Rasulullah. Umar ngejar di belakangnya dalam keadaan masih pertama marah. Habis itu dia merasa taubat gitu kan, dekat lagi kepada Abu Bakar pengen minta maaf. Tapi kan di sini udah ketahuan bahwa Rasul memberikan posisi ketika Abu Bakar itu orangnya lembut, Umar galak. Rasul, apakah kalian tidak mau meninggalkan seorang sahabat yang mana ketika aku dakwai kalian semua ragu kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Apakah kalian nggak mau meninggalkan orang ini? Jangan sakiti dia, jangan usik dia. Rasulullah membela clear pada Abu Bakar As-Siddiq karena perselisihan itu. Tapi dalam case lain, ketika itu sumbernya ada perbedaan pendapat, kayak misalkan Rasulullah bilang, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Jadi Rasulullah mau menyerang sebuah suku pengkhianat ini, maka bilang, pokoknya kalian sholat asar di sana, biar asar udah nyampe. Kalau dalam perjalanan nggak nyampe. Sebagian sholat di jalan, sebagian lagi sholatnya habis isya. Kenapa? Yang satu memahaminya, sholatnya di lokasi Bani Quraidah. Biasanya orang Jakarta disuruh, jangan sholat asar kecuali di Bogor. Pas baru nyampe Depok karena mungkin macet gitu kan, ya udah deh sholat sini gitu. Sebagian sholatnya di Depok. Sebagian lagi memahami hadis itu, sudah pokoknya sholatnya harus di Bogor, mau kapan pun waktunya.
Maka dua-duanya sama lapor nih. Ya Rasulullah, masa mereka ingkar sunnah Rasulullah? Sunnahnya adalah sholatnya di Bani Quraidah. Lah itu sholatnya di Depok ya Rasul, di tengah jalan. Gitu. Satu lagi bilang, ya Rasul, masa mereka sholat asar kok abis isya? Kami kan paham, inna sholata ilal mu'mini kitaban maquta. Sholat bagi seorang mukmin itu ada waktunya. Gitu. Dan kami udah tahu ini waktunya asar. Ya kami sholat sebentar ya Rasulullah. Habis itu kami lanjutin perjalanan. Apa yang dalilnya? Maka Rasul mengatakan, la haraj, nggak apa-apa. Biasanya kalau misalkan di Toronto nanti ada satu pakai kunut, satu enggak, la haraj. Itu kan halil punya dalilnya. Yang satu pakai tahlilan, yang satu misalkan pakai al-kafian, la haraj gitu lah. Sesimpel itu. Yang enggak, misalkan gini, satu kunut, satu enggak kunut. Jadi rame gitu kan. Seharusnya yang rame itu adalah satu yang enggak sholat, satu lagi sholat. Jadi sengketanya sama yang nggak sholat. Tapi kalau sama-sama sholat, ya udah bismillah maju gitu. Mereka saudara kita. Jadi satu Pak, yang ditanamkan adalah hati kita, itu adalah mereka saudara kita. Ada contoh clear. Ini paling ekstrim contohnya. Di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, itu kan fitnah ajib tinggi-tingginya. Fitnah kubro itu terjadi di situ. Muslimin, saling bunuh muslimin itu sampai terbunuh 10.000 sekali perang. Ya, dalam perang Siffin, misalkan perang Jamal. Menarik ya, di sini itu ada Ali bin Abi Thalib, di sini lagi ada Ibunda Aisyah. Di sini ada ahli syurga yang bernama Ali bin Abi Thalib, di sini ada Thalhah dan Zubair, ahli syurga juga. Takbir, Allahu Akbar gitu. Tapi ternyata di sini di antara barisan ini ada orang-orang munafikin. Mereka nggak boleh, sebenarnya kan ada komando kan, komandonya pimpinan-pimpinan tadi itu. Ternyata mereka membuat kegaduhan dengan melemparkan melemparkan panah, cuing, jelup ke sini. Oh, kita diserang. Jadilah serang-serangan, terbunuhlah di situ ada 10.000 muslimin. Itu para sahabat saling bunuh-bunuhan. Suatu ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya yang ikut berperang, yang merangi yang di sana takbir juga di sini takbir. Ditanya, "Ya Ali, amusyrikunahum?" Apakah mereka orang-orang musyrik yang kita perangi? Kata Ali, "Enggak," gitu kan. Mereka ahli sujud dan ruku'. Amunafikunahum, apakah mereka orang-orang munafik? Enggak juga, orang munafik itu enggak zikir kecuali sedikit. Zikir itu jarang-jarang zikir. Orang munafik itu. Mereka ahli zikir, di situ ada ahli surga lagi. Terus, wah manakulu anhum, kita ngomong apa? Mereka kita perangi gitu. Tuh, terus kita munafik bukan, musyrik bukan tuh. Terus mereka itu apa gitu kan? Maka jawaban Sayyidina Ali, hum ikhwanuna, mereka saudara-saudara kita. Baghau alaina, cuma mereka lagi berontak saat ini. Kalimat di awal adalah mereka saudara. Komanya setelah koma, cuma mereka lagi berontak. Jadi yang diperangi adalah pemberontakannya. Di dalam Islam ada syariatnya. Kalau ada orang memberontak, pemerintah yang sah itu Sayyidina Ali, mereka berontak, serang boleh. Tapi gitu kan, tetap dalam hati kita mereka adalah saudara. Begitu Pak Munadar. Oh, alami suap. Gimana? Wajah semua khairan. Jelas? Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz. Ini tadi mau tanya judul filmnya apa? Oke. Filmnya Umar bin Khattab. Omar, tulisannya biasa kalau di YouTube Omar. Cuman nggak tahu ini ya disebarkan, mohon izin. Saya copotnya dari beli flash disk gitu ya di di online. Ini nanti boleh lah kalau misalkan saya udah ngupload, cuman dia dengan kualitas yang rendah dan saya sangat merekomendasikan film ini kepada Bapak Ibu semuanya. Saya tontonin ini film buat anak-anak komplek. Anak-anak SD, saya punya film kan ngajarin mereka sirah gitu ya. Ada filmnya kartun. Nah, tunjukin kan mereka suka kartun bocah. Gitu. Besoknya lagi tontonin film ini yang beneran real. Oh, Ustadz yang itu aja. Kalian kan masih anak kecil, enak aja kata. Anak SD maunya nonton film ini. Karena memang kualitas filmnya bagus gitu. Tapi memang film ini nggak terlalu power bagi saya gitu ya. Film ini powernya 50. 50-nya lagi, ketika kita dalam film tadi tahu, oh itu siapa sih? Oh itu namanya Abu Jahal. Oh itu siapa sih? Oh itu namanya ini. Ada dalam buku ini, dalam kitab ini. Jadi ketika saya dulu awal-awal saya nonton, ini kisah tentang apa ya? Saya cari di kitabnya, di buku ini. Oh kisahnya ini gitu. Kalau di situ kan tidak spesifik disebutkan, ini Abu Jahal, enggak kan? Tapi dia langsung ngobrol gitu. Ketika kita tahu ini siapa dan sebagainya, dijelaskan gitu, itu asik banget. Jadi kitab itu, penulis dari buku itu, ini ada Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Ini kitabnya tebal banget, ini 1.200-an halaman. Itu baca 1.183 halaman. Itu baca film itu
Ya, film Umar bin Khattab itu kan film Ramadan ya. Jadi 30 episode. Dengan baca buku ini dan tambah 2 buku lagi karena di dalam film itu sampai Sayyidina Umar bin Khattab meninggal, itu kayak kita lagi baca kitab, serius. Gitu. Dan itu kalimat yang digunakan bisa dikatakan 90% itu adalah kalimat dokumenter, bukan kalimat-kalimat artis. Gitu. Hanya yang film ini memang tadi dia ada terjadi perbedaan pendapat kenapa sosok Umar bin Khattab ditampakkan. Nah, ulama ada berbeda pendapat, 4 khalifah tidak boleh ditampakkan. Tapi kalau sebagian ulama lain mengatakan kayak Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pimpinan Robito itu yang ulama dunia itu, belum mengatakan nggak apa-apa. Ada sisi dakwah di dalam penampakan Sayyidina Umar bin Khattab. Gitu. Film Umar bin Khattab, nanti mungkin kontak ke Pak Subhan atau Bu Ami nanti untuk linknya. Ada di drive, cuman dalam bentuk yang kecil sih. Nanti yang jelas tadi kan dia kualitas gambarnya bagus. Coba nanti bisa mungkin saya upload lagi. Ya, sudah jelas ya judulnya, Umar bin Khattab. Nah, ini ada pertanyaan, satu di chat, satu di WA. Yang mana dulu nih ya? Tadi diperlihatkan di movie ada sholat 2 rakaat. Itu berarti waktunya sebelum hijrah. Nah, perintah sholat itu kapan ya? Pada tahun berapa ya? Apakah sebelum hijrah ataukah waktu di Makkah? Katanya naik Isra Mi'raj ya, Ustaz? Gimana? Iya, betul. Baik, gini. Tadi saya sampaikan bahwa memang perintah sholat 5 waktu itu diperintahkan di dalam Isra Mi'raj. Ya, di dalam Isra Mi'raj itu diperintahkan sholat 5 waktu dan kita patut sangat-sangat bersyukur kepada Nabi Musa. Nanti semoga kalau kita masuk surga ketemu Nabi Musa, sungkem. Nabi Musa terima kasih ya. Udah kortingan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Kebayang kalau Rasul kan langsung samina waktu, 50 waktu, kebayang itu. Setiap setengah jam kita, Pak, bagus sebentar ya setengah jam kita sholat dulu. Habis itu balik lagi, adzan lagi, sholat lagi. Kapan tidurnya gitu kan. Tapi Rasulullah samina waktu. Nah, itu ada kisah di dalam Isra Mi'raj itu sekitar tahun 10-an. Ya. Dan sedangkan kisah tadi itu tahun ke-6. Ke-6 kenabian, bukan ke-6 hijrah. Ke-6 kenabian. Nanti kan kenabian sampai tahun 14 baru Rasulullah hijrah gitu ya. Nah, terus sholat apa yang dilakukan? Dari awal sudah diajarkan tentang sebuah sholat, tapi sholatnya berbeda dengan kita. Itu bukrotan wa asyila. Itu sholatnya pagi dan sore. Kalau saya ngebayangin mungkin nafsirinya adalah subuh dan asar. Tinggal 2 itu doang. Gitu. Nah, baru nanti setelah itu, dan 2 rakaat saja. Tidak seperti sekarang yang 2, 4, 4, 3, 4 gitu misalkan. Tapi cuman hanya 2 saja. Gitu. Nah, para sahabat melakukan itu. Hadisnya dari mana lagi? Bahwa sebenarnya di masa awal dakwah Islam, itu kalau ada masa kisah tentang Ibunda Khadijah, Ibunda Khadijah diajarkan wudu. Hadis wudu itu ada di masa Ibunda Khadijah. Saya kan Ibunda Khadijah kan saat itu kan udah meninggal posisinya gitu. Ketika Isra Mi'raj. Berarti kan menunjukkan bahwa dari awal syariat sholat itu sudah ada. Gitu. Udah diajarkan. Hanya memang ketika untuk kita kan penyempurnaan itu sholat 5 waktu ketika kisahnya tentang Isra dan Mi'raj. Udah benar-benar patenkan gitu. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya satu lagi ya pertanyaan, bagaimana cara untuk kita dan anak-anak untuk bangga dengan muslim atau muslimah, menjadi orang muslimah. Baik, bangga itu dengan cerita. Misalkan Bapak Ibu misalkan tidak tahu tentang Pak Subhan Bumi. Saya ceritain ketika di Libya dulu, Masya Allah. Saya kan bagian dakwah ya, bagian dakwah dari mahasiswa di situ gitu. Itu terjadi gesekan juga sama gitu dengan KBRI. Wah nggak boleh pengajian gini-gini. Ya udah, Pak Subhan bilang, gitu, Masya Allah. Udah Bismillah deh, kita ngajiin di rumah saya siapin semuanya. Wih, gitu kan. Ada hero gitu. Bahkan ketika ada kajian-kajian kita biasanya membuatin proposal, langsung udah nih proposal buat Ani cover semua. Wih, gitu kan. Misalnya Bapak Ibu nggak kenal dengan Pak Subhan gitu kan, saya ceritain terus orang keren gitu kan. Kira-kira pengen nggak sih ketemu dengan Pak Subhan gitu? Pengen pasti. Ini orang keren banget sih gitu. Sama dengan kita bangga dengan Rasulullah. Kalau kita menceritakan Rasul itu keren banget gini. Maka kita ya Allah Rasulullah gitu. Baru aja sekitar ini ada video viral, nanti saya coba share linknya Pak Subhan gitu ya. Sebuah anak kecil di Mesir, saya tahu Mesir karena bahasa logatnya itu logat Mesir banget gitu cara ngomongnya. Kenapa ente nangis? Anak kecil nangis. Gitu kan. Dibaca cerita, baca buku sirah gitu. Rasulullah keren banget gitu. Kalau anak-anak kecil saya itu biasanya menggunakan buku sebentar. Ada nggak di sini?
Ada buku-buku kecil yang gambar mutek gitu, Muhammad teladanku ya ada gambarnya gitu kan gitu. Ada buku-buku bergambar, tulisannya dikit. Mereka baca, oh ini Rasulullah sebagainya. Nah, anak kecil ini kalau nggak salah umur sekitar 7 atau 8 tahun, itu nangis. Ditanya sama gurunya, kenapa ente nangis? Gurunya ternyata baru cerita. Rasulullah itu nggak ada, Rasulullah itu sudah meninggal. Ternyata yang dibayangkan beliau, misalnya anak kecil ini, pas baca kisah itu, Rasulullah itu ada, masih ada sampai saat ini gitu loh. Ternyata Rasulullah meninggal. Kenapa itu? Karena Rasulullah maut gitu. Rasulullah meninggal ya, ditangis. Wah, anak seperti ini yang sudah cinta sama Rasulullahnya, apapun yang dikatakan Rasulullah, pasti dia akan nurut. Kenapa, dari mana itu kita? Terus pertanyaannya, bagaimana menanamkan itu? Buatlah mereka paham bagaimana sikap Rasulullah kepada anak-anak. Dan itu tidak mungkin dimulai kecuali orang tua juga paham. Kalau bahasa Ustaz Salim Afillah, sebelum anak-anak kita berkenalan dengan Spider-Man, Wonder Woman, Batman, Superman, dan semua men-men yang ada, gitu, Iron Man sebagainya, kenalkan mereka dengan Rasulullah, kenalkan mereka dengan Abu Bakar As-Siddiq, kenalkan mereka dengan Khalid bin Walid. Sampai suatu ketika misalkan mereka jalan-jalan bawa uang krecekan, kricik-kricik. Kenapa kak kok bawa uang logam? Aku kayak Utsman bin Affan, pengen sedekah di mana-mana gitu. Ini kayak dinar. Kak kok bawa pentungan? Wih, aku galak ya kayak Umar bin Khattab, mana-mana bawa pedang gitu kan. Maka ya Allah, Kak kok gitu sih pemalu? Iya kayak Utsman bin Affan, orangnya pemalu ya. Maka kemiripan-kemiripan itu kita juga udah mulai. Kak, kamu galak ya kayak Umar bin Khattab gitu. Dalam hal yang mungkin bisa jadi kita bisa mengkoreksi itu ya. Tapi koreksi dengan kalimat yang indah gitu. Kamu kayak Umar bin Khattab, kok pemalu banget sih gitu kan. Kayak Utsman bin Affan deh gitu kan. Utsman bin Affan tuh kalau mandi, bahkan dalam ketika beliau mandi, itu satu rumah dikosongkan, keluar semuanya. Diriwayatkan beliau bingung jongkok, udah di pintu dari depan saya belakang dikunci semua, pintu kamar mandi dikunci dan beliau jongkok. Saking pemalunya. Rasul lagi duduk santai, set gitu kan. Abu Bakar lewat, ya biasa aja Rasul santai. Silakan Abu Bakar gitu. Umar lewat, silakan Umar duduk. Duduk masuk di majelis. Utsman ketok pintu, Rasul langsung ngerapiin kaki yang tadi kelihatan betisnya. Betis kan nggak aurat kan, tapi langsung ditutupin sama Rasulullah. Itu dilihat oleh Sayyidina Bunda Aisyah. Rasulullah setelah selesai ditanya, Rasulullah, tadi Abu Bakar gitu, bapakku lewat sama Umar bin Khattab lewat, enggak biasa aja. Sedangkan sekarang ketika ketok pintu Utsman, kok berubah posisi? Kenapa? Bagaimana mungkin aku nggak berubah posisi? Utsman akan pernah masuk ketika dalam kondisi seperti itu. Dia orangnya sangat pemalu. Bahkan semua malaikat pun malu dengan dirinya gitu kan, sangat malu. Nah, kan ini sebisa mungkin yuk kita konekkan anak-anak kita dengan orang-orang yang sekitar Rasulullah, kita konekkan dengan Rasulullah. Itu bahasa kalau misalkan ngasih nasihat, nah kira-kira kalau Rasul ngeliatin kamu, Rasul akan bangga atau enggak ya gitu. Tapi terus dipahamkan lah, Rasul bermuamalah dengan anak kecil gimana gitu kan. Kayak nonton dari film itu, oh Rasulullah keren banget dia gitu. Rasulullah ngangkat Umar bin Khattab, Umar gede banget, diangkat Rasulullah. Ntar jadi orang ahli olahraga gitu kan. Saya ceritakan salah satu di antara sunan Rasulullah yang saya belum bisa lakukan, semoga Pak Agus bisa melakukannya atau Pak Penandar, itu ada dari dada ke bawah itu rata. Jadi kalau dada disinyet gitu kan, ternyata di perut kalau ada menonjol, nah itu nggak nyunah. Nah, ini kalau misalkan antara anak-anak kita push up olahraga, Kak kenapa? Ngikutin sunnah Rasul. Wih, asik. Maka buatlah sunnah itu sebenarnya yang lebih aplikatif. Kisah-kisahnya yang bisa diambil hikmahnya. Kisah tentang ngapalin Abraha tahun keberapa gitu. Ya itu penting, cuman bukan sesuatu yang sangat urgent. Tapi hikmah di balik kisah itu loh paling urgent untuk diceritakan ke anak-anak kita. Wallahu a'lam. Nanti boleh baca bukunya Bu. Kalau buku kisah itu Mute Muhammad Teladanku. Kalau di Indonesia sih gampang gitu ya. Bu Ami, Pak Subar kan bolak-balik nih. Ntar yang Indonesia mungkin bisa nitip gitu. Atau ya film nanti bisa coba linknya akan saya share. Wallahu a'lam. Ini Pak Subhan belum komentar ini, sosok yang saya banggakan mirip dengan Umar, atau sudah kalem seperti Abu Bakar As-Siddiq? Alhamdulillah, terima kasih. Saya punya buku itu ada di sini kalau memang ada yang mau baca. Ada. Alhamdulillah, cuma satu, kalau yang saya hafal dari seluruh buku itu cuma satu. Itu waktu Rasulullah dimarahin sama istrinya. Bu Ami, astagfirullah. Pasti ada sesuatu yang connecting ini. Tapi saya bawa itu, ada di handphone saya juga. Nasihat perkawinan pertama buat anak-anak saya dulu waktu itu. Mulainya begitu. Terus kalau saya diminta jadi wali suruh nasihat perkawinan, pesan Nabi, pesan sahabat
Umar RA ini yang saya selalu bawa. Karena disuruh Pak kasih ini Pak, akhirnya saya cuman itu aja saya bacain lagi udah. Bagaimana waktu dia bersama sama istrinya ada pertengkaran dalam rumah, sahabat datang ingin mengadu dan seterusnya, kemudian bagaimana mungkin mereka melahirkan anak-anakku dan seterusnya, dia kasih nasihat pada sahabat gitu. Jadi itulah yang saya ingat saat buku itu ya, itu aja ada di caption, ada di caption di halaman berapa nggak tahu, itu jadi saya potret, jadi itu aja saya baca. Itu aja. Masya Allah. Alhamdulillah saya ingat itu. Terima kasih Ustaz Ali Muhtadi. Siap. Alhamdulillah. Syukur, Pak Subhan. Ada MBC, jadi saya ingat tadi di film ada MBC, saya ingat itu TV kita di sana dulu. Iya, di Libya, MBC. Terima kasih Ustaz Barakallah. Barakallah. Iya. Jadi mohon maaf Pak Gus, komentari sedikit dengan Pak Subhan itu ya. Jadi sikap sejarah tadi udah muncul gitu. Jadi ketika disampaikan sikap sejarah bahasanya ya. Jadi ketika kita mempelajari sirah itu mengambil sikap sejarah. Dulu kalau misalkan gitu, bahasa Pak Subhan diomelin sama Bu Ami. Wih, dulu misalkan kalau saya dinomor contoh-contoh Bu ya. Umar itu diomelin sistemnya gitu kan. Kalau nggak salah namanya Atikah namanya, diomelin oleh Atikah gitu kan. Itu sikapnya gimana? Dengerin aja. Bisa jadi Pak Subhan di luar galak, di rumah kayak kalem banget, itu diomelin dengerin aja gitu. Kenapa? Ngambil sikap sejarahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Orang yang setan aja ngeri sama dia, ngelewatin jalannya aja nggak berani. Tapi kalau sama istri dengerin aja gitu. Nah ini kan sikap sejarah. Bahasanya, wih, jangan merasa, oh ya ini orang pada takut nih di luar, masa di dalam nggak ada haibahnya, nggak gitu. Nah ketika kita bisa menjalankan sirah dalam bentuk yang sikap yang langsung real, kenapa gitu Pak Subhan? Karena itu Umar dulu digituin gitu. Rasul ketika ya gitu. Bahkan Ibunda Aisyah kan pernah gitu kan didapat kiriman makanan dari tetangga sebelah dan istri sebelah maksudnya. Langsung masak di rumahku dikirimin makanan oleh istri sebelah. Ya makanya nggak bisa masak. Sebenarnya nggak terlalu jago masak beliau, gitu kan, masih muda banget, yang lain udah jago. Maka dibanting itu. Sikap yang paling keren ada sikap menunjukkan Rasulullah, beliau tenang. Semua orang udah, wah dimarahin nih pasti ini. Gitu. Di depan umum banting piring, gitu. Pecah lagi sampean, makanan mubasir lagi, gitu kan. Rasulullah yang tersenyum mengatakan, kharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Yuk, yang masih ada bisa dimakan kita makan kita gitu. Nah ini kan nanti ketika kita dalam kondisi yang mungkin bisa jadi istri kita cemburu sebagainya gitu, buka HP kita kok ada ini gitu kan, langsung banting HP gitu kan, jepret. Maka satu, kalau siap kita marah, berarti bukan sikap sejarah Rasul ini. Kalau kita tenang gitu kan, itu nama ibuku misalkan, itu tanteku misalkan WA-nya gitu, gitu kan. Tapi kan dimulai dari ketenangan dulu, dan itu ngambil sikap sejarahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Syukur Pak Subhan. Bagus, masih di mute. Alhamdulillah, semoga khair semuanya ya. Kita sudah sampai di penghujung acara, waktunya sudah habis. Ini ada sedikit pengumuman dari DKM untuk program selanjutnya. Saya umumkan aja ya. Insya Allah ASIT mengundang untuk bersama hadir dalam acara telehalaqah bersama Ustadz Imam Syamsi Ali. Temanya komunitas sebagai benteng keislaman dan generasi di rantau. Insya Allah di hari Sabtu 12 Februari 2022 jam 8 Eastern Time ya, dan 8 PM bertepatan dengan hari Ahad di Indonesia jam 8 AM jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Insya Allah seperti biasa Zoom dibuka 15 menit sebelum acara sekitar jam 7.45 waktu sini dan waktu di Indonesia. Zoom-nya sama, linknya, code-nya 58629097170. Passcode-nya juga sama, AICT atau IICT, huruf kecil semua. Kemudian, apalagi, insya Allah sebentar lagi dibuka ini ya, ada soft opening di Istiqlal Utara karena winter ini kami mengadakan proyek nomor 1 yakni perbaikan dari gereja menjadi masjid. Nah, bagaimana update-nya silakan dicek di istiqlal.ce, website baru kita istiqlal.ca.
Silakan juga bagi yang mau menyalurkan sodakohnya bisa melalui e-transfer istiqlalturuntu@gmail.com or donate at istiqlal.ca directly from our website www.istiqlal.ca. Baiklah, kita tutup ya doa dengan Mas Munandar. Kami mohon untuk menutup dengan doa. Jazakallahu khair, Mas Munandar. Unmute dulu. Enggak, Pak Ustadz aja, Mas Agus. Pak Ustadz Ali, silakan. Ustadz Ali. Ya, kalau gitu, Ustadz. Boleh nggak saya request Pak Subhan aja? Pak Subhan, silakan. Ini Ustaz bapak Ali. saya ini. Jarang dengar suaranya Ustaz Ali Murtadon, insya Allah. Bapak angkat kita ini, bapak angkatnya para mahasiswa. Baik, kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami satu di antara orang menjadi pejuang dakwah-Mu ya Allah. Kau muliakan kami seperti Kau muliakan Sayyidina Umar bin Khattab ya Allah, menjadi wasilah kebaikan bagi umat-umat-Mu dan hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika suatu hari ya Allah Kau panggil kami ke hadirat-Mu ya Allah, maka izinkan satu di antara amalan-amalan kami lakukan ya Allah menjadi amal jariah bagi kami ya Allah. Amal kami sangat sedikit ya Allah, umur kami sangat pendek ya Allah, tapi umur amal-amalan kami ya Allah semoga Kau memperpanjangnya ya Allah dari dakwah ini ya Allah. Jadikan kami bagian dari tim dakwah besar ini ya Allah, yang akan menjadi wasilah syahadat bagi para hamba-hamba-Mu ya Allah, menjadi cahaya di Toronto, menjadi cahaya di Kanada ya Allah. Ketika Engkau membangkitkan Islam itu dari barat ya Allah, maka kami yang menjadi bagian dari pejuang-pejuang itu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Kami bersaksi ya Allah, kedua orang tua kami telah mengajarkan rukuk dan sujud kepada kami ya Allah. Mereka lah yang telah mengajarkan kami untuk thalabul ilmi. Mereka mengajarkan kami agar kami mencari ridho-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jika hari ini ada kebaikan yang kami lakukan ya Allah, dan Kau terima kebaikan itu ya Allah, jadikanlah kebaikan itu sebagai cahaya bagi kubur kedua orang tua kami ya Allah. Kami bersaksi ya Allah, ketika telah menyampaikan risalah cinta-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, Astaghfiruka wa atubu ilaik. billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Ustaz. Allah ya Pak Ustaz.